Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Arianti. Teman-teman, jadi ada teman kita yang request nih untuk membahas tentang alat-alat KB. Nah, kali ini kita masuki part kedua, yaitu KB yang tidak menggunakan alat maupun obat. Seperti apakah itu KB-nya? Penasaran? Yuk ikuti. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe. KB tanpa alat atau obat, tentunya ini akan menghemat biaya. Nah, apa saja? Yang pertama, kita kenal dengan senggama terputus atau coitus interruptus. Ini merupakan salah satu KB yang tertua. Jadi, pernah dilakukan di Perancis. Ini dapat menekan angka kelahiran pada abad ke-17 dan 18. Jadi di sini kita berhubungan seperti biasa, tapi ketika akan mau keluar itu dicabut, dikeluarkan di luar, bukan di dalam. Tujuannya jadinya kan tidak masuk spermanya, tidak terjadi pembuahan, tidak terjadilah kehamilan. Yang kedua, itu dengan teknik pembilasan pasca senggama atau kita sebut juga dengan postcoital douche. Jadi di sini sesudah kita melakukan berhubungan itu kan muncrat di dalam ya. Vulgar sekali ucapanku. Jadi sesudah itu dilakukan pembilasan, jadi dibersihkan vaginanya itu dengan air bersih. Kadang bisa juga ditambah dengan larutan obat seperti cuka. Di sini tujuannya untuk mendapatkan efek spermatisida, yaitu efek untuk membunuh si sperma tadi. Tapi teman-teman, ini juga tinggi kegagalannya. Kenapa? Karena ketika sekali cerot itu dalam hitungan singkat udah banyak sperma yang masuk. Kalau udah masuk dia lewat serviks masuk ke rahim itu kan nggak bisa dicuci lagi. Dicuci itu paling sebatas sampai dekat vagina doang. Yang ketiga, caranya itu dengan memperpanjang masa menyusui. Jadi kalau kita baru melahirkan itu menyusuinya diperlama. Karena ketika kita menyusui itu akan merangsang hormon di tubuh kita sehingga menghambat terjadinya ovulasi. Dan memperlama kita amenore. Amenore itu jadi kita tidak haid. Jadi tidak ada haid ya. Jadi memperpanjang masa tidak haid sesudah melahirkan. Tapi ini juga bisa gagal. Di mana? Kok bisa gagalnya? Jadi ketika misalnya kita akan mengalami haid yang pertama sesudah amenore, tidak haid sudah melahirkan ini, itu kan tidak ada tandanya. Jadi bisa aja waktu itu dia sedang subur berhubungan, jadilah. Tapi kembali lagi, ini juga bisa gagal. Karena kalau misalnya kita sedang sakit, itu proses ovulasinya, proses masa suburnya itu akan berubah. Bisa lebih cepat atau lebih lama. Dan juga kalau misalnya masa haidnya tidak teratur, kadang 21 hari, kadang 35 hari, tentu lebih sulit dalam menentukan masa suburnya ini. Yang keempat, dengan teknik pantang berkala. Jadi di sini teman-teman, kita kan tahu kalau kita ingin hamil itu ada yang namanya masa subur. Nah, waktu subur inilah sel telur kita sudah ready menunggu datangnya sperma. Jadi di sini kita dianjurkan tidak berhubungan di saat kita sedang subur.
kapan sih masa subur ini? Mungkin teman-teman bisa melihat video kami yang satu lagi yang khusus menjelaskan tentang bagaimana mengukur dari masa subur itu. Dicek ya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi dari kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Untuk KB yang selanjutnya itu disaksikan part selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bingung, kritik atau saran, atau mau request nih kita mau bahas tentang apa, silakan tulis di bawah ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman.